Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niela Putri Kalista, seorang mahasiswa Antropologi Budaya UGM dengan NIM 23513377 SA 22150. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemenuh tugas pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Profesor Irwan Abdullah, saya akan menampilkan sebuah video mengenai salah satu produk budaya, yakni lukisan dan perkembangannya di Indonesia dari masa ke masa. Dalam video ini juga akan saya bahas mengenai fungsi dan arti pentingnya lukisan tersebut bagi pelukis itu sendiri ataupun bagi pengamat. Menurut pandangan salah satu tokoh penggiat seni lukis Indonesia. Sebagai permulaan, saya akan mulai video ini dengan sejarah seni lukis di Indonesia. Awalnya, kesenian barat seperti halnya lukisan dibawa ke Indonesia oleh kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Pelopor seni lukis Indonesia adalah seorang berlatar belakang bangsawan yaitu Raden Saleh yang belajar melukis di Eropa. Beliau mendapat bimbingan dari pelukis Anthony Meulpayen dari Belgia, Askell Hout dari Belanda, dan Sig Roseman dari Den Haag. Gaya lukisan Horace Vernet juga memberi pengaruh besar dalam gerakan romantisme pada lukisan Raden Saleh. Beberapa karya Raden Saleh ditampilkan dalam Rijksmuseum di Amsterdam. Lalu, pada awal tahun 1900-an, muncul lukisan naturalis yang disebut Mooi Indie atau Hindia Molek. Pelukis dalam periode ini adalah Mas Pringgardi dari Jakarta, Abdullah Sosiroboto dari Parahyangan, dan Wakidi dari Sumatera Barat. Menurut Jim Supangkat, gerakan ini memunculkan mentalitas kolonial di antara para pelukis pada masa tersebut. Karena lukisan pada periode ini berfokus untuk dijual ke luar negeri, yang kemudian lukisan tersebut dianggap sebagai cenderamata yang unik dalam selera barat. Lalu, pada tahun 1920 sampai 1940, muncul berbagai kelompok kesenian pemuda nasionalis yang memiliki peran dalam perkembangan politik Indonesia, dari itu penjajahan Belanda, lalu Jepang, hingga masa kemerdekaan. Organisasinya adalah, salah satunya adalah Taman Siswa, yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantoro. Pada Taman Siswa itu juga berperan dalam seni dan nasionalisme. Taman Siswa melahirkan sejumlah seniman dan segala pemikirannya. Mereka bermisi untuk membeli ruang yang awalnya didominasi oleh para pelukis kolonial Belanda ke pelukis Indonesia. Saat itu, mereka berkegiatan di Batavia Kunstring, yaitu tempat organisasi seni yang dibentuk dan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Setelah itu, muncul Persagi pada tahun 1938 yang diketuai oleh Agus Jaya Suminto dengan Sekretaris S. Sujono yang dianggotai oleh berbagai seniman. Persagi dipengaruhi oleh 3 kondisi utama, yaitu 1. Dorongan untuk mencapai kemerdekaan, 2. Kondisi kebudayaan yang dipenuhi dengan pemikiran segar dan revolusioner, dan 3. Latar belakang pendidikan yang sama di Taman Siswa. Lukisan yang muncul dalam Persagi itu bergaya realisme yang menunjukkan kondisi-kondisi masyarakat kala itu yang masih dijajah Belanda. Kemudian, di saat kedudukan Jepang, Persagi pun dibubarkan. Pada 1943, Jepang mendirikan Keimin Bukan Shidoso atau Lembaga Kesenian Indonesia yang berfungsi sebagai propaganda Jepang. Keimin Bukan Shidoso adalah dalam agenda Jepang membentuk kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya. Keberhasilan Jepang dalam bernegosiasi dengan Soekarno merupakan salah satu kunci bergabungnya para seniman dalam proyek ini. Anggota dari kedua organisasi tersebut adalah S. Sujono, Basuki Abdullah, Emiria Sunarso, Agus Sujayosusmito, Barli, Avandi, Hendra, dan lain sebagainya. Pada periode ini juga muncul gerakan pelukis front yang muncul pada 1945 dan kelompok gelanggang. Pada 1946 muncul Seniman Indonesia Muda atau SIM dan pelukis rakyat yang menghasilkan sejumlah karya seni anti-kolonial Belanda. Berbeda dengan gerakan lainnya, Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI yang dibentuk pada 1948 percaya bahwa seni mestinya dipisahkan dari politik. Tokoh dalam kelompok ini diantaranya adalah Avandi yang diikuti oleh Sutikno,
Zaini, dan Usman Effendi. Lalu muncul kelompok pelukis Indonesia yang dibentuk oleh Kusnadi, Sumitro, Sasongko yang sebelumnya tergabung dalam pelukis rakyat. Lalu mulai muncul Akademi Seni Rupa di Indonesia. Yang pertama adalah di ITB, yang diresmikan dengan nama Universitair Leergang voor Opleiding van Tekelaren pada 1947, yang kemudian diganti menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Dries Mulder memperkenalkan gaya kubisme pada kala ini, yang melahirkan gaya abstrak geometris dari barat yang kala itu bertolak belakang dengan kecenderungan figuratif dan nasionalis yang dicanangkan oleh Soekarno. Lalu ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia. ASRI dibangun pada tahun 1950. Akademi ini mementingkan identitas nasional dengan memperhatikan seni tradisional. Pada akademi ini dikenalkan gaya figuratif, realis, dan ekspresionis yang mendominasi karya-karya yang dihasilkan di akademi ini. Karakter Indonesia dalam pilihan subjeknya adalah lukisan pemandangan, masyarakat, dan juga mitologi lokal. Lalu muncul akademi lainnya, yaitu Institut Kesenian Jakarta, yang didirikan atas mandat Ali Sadikin pada 1968 sebagai wadah seni pertunjukan, seni rupa, dan perfilman. IKJ menjadi sekolah seni utama yang membuka mata kuliah kriya yang mengacu pada model pengerjaan barat. Nah, pada masa Orde Baru, berkembang kesenian Orba yang mempunyai sistem abstrak yang menancapkan hegemoni kekuasaan dengan menyebar semungkin bentuk-bentuk propaganda. Pembubaran Lekra yang berafiliasi dengan PKI menjadi peristiwa bersejarah dalam dunia seni rupa Indonesia. Dengan tumbangnya Lekra, berakhir sudah suatu tradisi estetika seni lukis yang memiliki wawasan dan sikap sosial yang eksplisit. Naiknya Orba merupakan naiknya rezim yang memuja segala bentuk ambigu dan samar-samar dalam perkara politik, sehingga gaya abstrak sangat berkembang pada kala itu. Lalu, pada 1999, terdapat sejumlah pameran, salah satunya adalah AWAS yang digelar di Australia, yang mana pameran ini menggabungkan respon segar dan cukup provokatif dari kondisi politik di Indonesia. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998 yang ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah 32 tahun menjabat, Indonesia lalu memasuki era reformasi. Hal tersebut mengantarkan kebebasan berekspresi pada masa reformasi hingga saat ini. Fungsi dan arti penting seni rupa merupakan hal yang subjektif dan relatif, sehingga semua orang memiliki cara pandangnya masing-masing akan kedua hal tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk bertanya terkait fungsi dan juga arti penting dari lukisan kepada salah satu tokoh penggiat seni lukis di Indonesia, yakni Hani Santana. Berikut, saya sajikan biografi singkat beliau. Hani Santana merupakan seniman wanita asal Cilacap yang menggunakan aliran ekspresionisme dalam lukisannya. Beliau merupakan seorang pelukis self-taught yang karya-karyanya pernah dipamerkan di sejumlah pameran seni sejak tahun 2019 lalu dan memulai solo exhibition pada tahun 2021 yang bertajuk Segara di Museum Affandi. Selain itu, beliau juga mengadakan sejumlah solo exhibition pada 3 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai 2023. Selain Segara pada tahun 2021, beliau juga menggelar Nyekar dan Spark pada tahun 2022, lalu Nothing But Love yang digelar sebanyak 2 kali, beserta Isi Ruang pada tahun ini. Nah, setelah kita mengenal siapa itu Hani Santana, berikut saya tampilkan sesi wawancara saya dengan beliau. Ini karya pameran tante yang pertama kali. Tadinya Segara di Museum Affandi. Tanggal 5 November 2021. Wow. Nah, ini judulnya Between Two Islands. Bahwa kenapa?
Between Two Islands ini mengekspresikan tentang perjalanan hidup tante yang ternyata semuanya adalah setiap manusia itu seringkali dihadapkan pada dua pilihan. Iya. Mau kiri atau mau ke kanan gitu. Dan itu ujian manusia selalu seperti itu ya. Iya benar. Selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan gitu. Oh, berarti yang di situ tuh menggambarkan sebuah air ya? Air, Sungai. air ini ibaratnya apa namanya kehidupan kita ya. Kehidupan kita itu banyak sekali ombang-ambing dengan persoalan hidup dan sebagainya. Sampai pada akhirnya kita harus bersikap nih, mau ke kiri atau mau ke kanan. Wisdom kita diuji di sini sayang. Iya. Oke. Iya. Kemudian setelah selesai pameran pertama, ini juga salah satu karya di Segara 2001. Ini tentang sekelebat di Segara Anakan Cilacap. Pernah dengar kan kalian? Pernah. Anakan. Iya pernah. Jadi tante pernah waktu itu ngobrol dengan seorang budayawan di sana. Ada sebuah kisah bahwa kalau sedang hoki nih frekuensi tertentu, beberapa orang kadang melihat ada pergerakan kapal di Segara Anakan itu mungkin mau masuk ke pelabuhan alam kita di Cilacap ya. Iya. Itu kapal kolonial. Jadi kayak Black Pearl ya. Iya. Cari itu ternyata it's real. Itu ada yang pernah menulis tentang itu. Jadi tentu mengekspresikan kisah ini. Sebuah apa namanya cerita atau dongeng, tapi kok seru ya. Aku ekspresikan di lukisanku. Terus setelah pameran Segara pertama di Museum Akan berakhir, tante lompat ke pameran kedua tunggal juga yang tajuknya Nyekar. Kenapa Nyekar? Jadi waktu itu kejadian di kehidupan tante setelah pulang dari Segara itu menghadapi situasi ayah tante sakit yang sudah sangat parah. Kemudian dari pihak medis juga menyatakan bahwa ini adalah dubia malam yang akhirnya tidak bisa disembuhkan. Dalam proses tante merawat ayah itu udah dalam kondisi berkabung sebenarnya. Terjadilah karya Nyekar ini. Ini Nyekar ini pameran tunggal kedua. Jadi sudah lompat banget konsepnya dari garis, nuansa, ya, objek yang ditampilkan itu benar-benar sudah curahan hati tante. Itulah ekspresionis. Jadi di mana kita berkarya itu berdasarkan pengalaman batin, emosi, apa yang kita rasakan itu lebih ke emosi ya, Emosi itu belum tentu yang meledak-ledak. Emosi itu kan banyak ya. Iya. Nah itu dia. Jadi menurut tante kira-kira fungsi dari seni yang tante giatin itu apa saja? Fungsi untuk tante itu sebenarnya awalnya untuk healing ya. Healing karena berangkat dari kegelisahan batin yang luar biasa, overthinking, over rasa yang meledak-ledak, yang kadang ngerti apa maunya. Thanks God tante nemu di seni lukis ini dan semuanya mengalir dengan sangat baik. Bahkan tante menemukan jati diri baru di situ. Jati diri baru, kemudian ada media untuk meluapkan apa yang tante rasakan, terus ingin menyampaikan sesuatu dan syukur ini berdampak baik juga untuk masyarakat ya, untuk penikmat juga gitu. Dan sekarang hubungannya adalah dari tante berkarya ini adalah apa imbasnya? Banyak yang datang dengan segala persoalannya, tapi dia ingin melukis. Nah ini dia. Jadi tante juga mengajak untuk berkarya bersama dengan orang-orang yang memiliki kegelisahan. Iya. Jadi kalau bisa dibilang lukisan itu adalah sebuah anggapannya itu seperti itu ya, psikiater yang tidak hidup gitu ya. Ya kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi di mana kita bisa lari, segala rasa kita bisa dilarikan ke sana. Oh iya ya. Lalu
sebagai seorang pelukis self-taught, bagaimana sih cara untuk lebih menaikkan kualitas karya gitu? Itu pertanyaan bagus banget. Selera, kita bicara selera tes ya. Iya, benar. Selera atau tes itu tidak terjadi secara tiba-tiba atau itu given. Ya ada sekian persen, tapi menurut Tante, pengalaman pribadi Tante itu bahwa selera atau tes itu terkonstruksi by society, by apa yang kita lihat, apa yang kita rekam ya, kita pergi kemana-mana itu berlayer. Semakin kita meningkatkan kualitas pergaulan, kualitas kita melihat sesuatu by layer dengan semakin kerennya, tes kita semakin keren. Kalau apa naungan kita itu bentuk rumah dalam tanda kutip ya, rumah yang nyaman, tidak harus mewah, bergelimang harta dan sebagainya, tapi di situ mengandung kehangatan, ya, kenyamanan, green. Kemudian ini ada Purple Village. Ini kurang lebihnya sama, kerinduan masa kecil Tante di desa dulu. Tapi di situ rumah penuh cinta, eyang Tante, uak dulu kan di situ benar-benar memanjakan Tante, yang pada akhirnya sekarang bentuknya lebih ke aku adalah rumah itu sendiri, dimana aku siap menaungi siapapun yang hadir di rumahku untuk berbagi cinta dan energi baik. Jadi kalau dari pohon-pohon yang rindang itu berarti bisa menggambarkan kalau keluarga itu hangat ya, bisa ingin sejuk, ya sejuk rindang kan, itu simbol-simbol itu. Banyak sekali Tante mengeksplor soal rumah ya, dan banyak banget. Pasti antara ombak, laut, kapal, bunga, lebih dominan bunga ya, kemudian rumah itu sendiri. I don't know ya. Belum kepengen untuk sosok atau figur ya, belum menuju ke arah sana, bukan apa-apa memang. Ya inilah tantangan. Belukar. Ini ceritanya seru loh, ada. Selagi bahwa manusia itu, kita semua makhluk itu, saya simbolkan kita lahir dan berkembang ya, kemudian kita akan menuju tua, kemudian kita akan membusuk mati. Ini circle of life judulnya. Cycle of life. Itu tahapan kita sebagai manusia ya, circle-nya ini seperti itu. Dari pembahasan video ini dapat saya simpulkan bahwa lukisan merupakan suatu produk budaya yang sangat berkembang di Indonesia. Dari masa ke masa yang kita dapat lihat perkembangannya dari selera masyarakat dan kepentingan dari masing-masing pelukis secara personal. Adapun fungsi dan arti penting lukisan bersifat subjektif dan relatif yang didasari atas apa yang menjadi dasar ide setiap pelukis. Pada Hadi Santana, sebagai seorang pelukis ekspresionisme, beliau mengartikan lukisannya sebagai media menuangkan emosi dan mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya, seperti halnya diari ataupun psikiater. Hal itu juga dapat dirasakan oleh masing-masing pengamat yang dapat menghubungkan perasaan mereka dengan perasaan sang pelukis dengan memaknai karya yang ada di depannya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.